Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari ataupun menginstal Visual Studio Code, yang mana itu adalah aplikasi untuk kita melakukan ngoding. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah ada Visual Studio Code di perangkat teman-teman dan juga udah ready buat ngoding gitu. Jadi untuk video kali ini kita akan sedikit berkenalan dengan HTML ataupun Hypertext Markup Language. Nah, kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya di sini saya ada tips buat teman-teman yang menggunakan Windows. Jadi untuk membuka project secara langsung, teman-teman bisa masuk ke membuka libraries ataupun Explorer. Kemudian teman-teman langsung masuk ke halaman proyeknya. Jadi masuk ke folder projectnya. Kemudian teman-teman klik bagian atas, dihapus. Kemudian teman-teman ketikkan cmd, kemudian enter. Nah, dia akan membuka sebuah command prompt seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa ketikkan code dot titik, yang mana artinya adalah code itu adalah Visual Studio Code, kemudian titik itu adalah folder ini. Jadi di sini artinya adalah tolong bukakan Visual Studio Code untuk folder ini. Folder ini adalah folder yang ini, web video tutorial. Kemudian teman-teman klik enter, maka dia akan membuka project dari teman-teman, yang itu web dev video tutorial. Di sini contoh punya saya. Jadi tergantung teman-teman nama proyeknya apa. Nah, tapi teman-teman juga bisa membuka project melalui, jadi klik file, kemudian di sini ada open folder. Nah, dari sini teman-teman bisa juga buka folder teman-teman dari situ, folder projectnya. Oke, jadi pertama-tama, oh ya, sebelum kita masuk ke HTML, ada satu ekstensi yang teman-teman perlu install juga. Jadi namanya itu adalah live server. Nah, live server sendiri adalah local server instan, yang mana nanti teman-teman tuh bisa buka untuk digunakan untuk membuka file HTML teman-teman. Jadi teman-teman bisa install seperti di video sebelumnya. Untuk melakukan instalasi extension, teman-teman bisa langsung klik install saja, kemudian selesai. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa mulai melakukan ngodingnya. Jadi untuk membuat file HTML pertama teman-teman bisa klik new file, kemudian di sini kasih nama, sebagai contoh index, kemudian titik HTML. Jadi untuk membuat file HTML, pastikan teman-teman di belakang filenya itu adalah titik, kemudian HTML. Jadi ini adalah extension untuk file HTML seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, teman-teman bisa ketikkan shift dan juga enter. Nah, di Visual Studio Code sendiri, dia sudah ada plugin otomatis yang namanya Emmet. Emmet sendiri itu ada plugin untuk templating dari HTML. Jadi, pada saat teman-teman, sebagai contoh di sini, teman-teman mengetikkan tanda seru, kemudian teman-teman klik enter, maka dia akan langsung memunculkan templating yang umum digunakan pada HTML. Jadi, kita tidak perlu menulis semua ini, tapi kita langsung bisa menuliskan halaman kita di bagian body di sini. Jadi kita isi dari web kita nanti akan ditulis di sini. Sebagai contoh, di sini saya ketikkan kurung buka yang tanda kurang dari, kemudian H1, ataupun di sini pada saat teman-teman klik H akan muncul beberapa opsi. Ini juga dari Emmet-nya kan dia otomatis. Nah, sebagai contoh saya ambil H1. H1 itu adalah heading 1, yang mana artinya dia adalah judul yang paling gede ukurannya. Jadi di sini H1, klik enter. Kemudian tanda lebih dari ataupun kurung tutup ya. Nah, di sini dan dia juga memberikan otomatis penutup dari tag H1-nya. Nah, di sini sebagai contoh kita tulis video tutorial HTML pertama. Nah, kemudian setelah sudah, teman-teman save. Nah, di sini untuk membuka file HTML itu ada dua cara sebetulnya. Yang pertama itu adalah cara yang benar atau cara yang baik. Kemudian yang kedua itu cara yang lebih sederhana. Nah, cara yang sederhana itu sebetulnya teman-teman bisa membuka filenya itu langsung dari langsung teman-teman buka saja file HTML-nya. Jadi di project teman-teman, teman-teman bisa langsung klik, kemudian dia akan menampilkan. Nah, ini untuk filenya. Tapi yang kurang dari cara ini adalah, yang paling jelas adalah yang pertama, jika teman-teman hapus, kemudian save.
dia tidak akan berubah karena kita membuka file. Jadi pada saat tadi masih ada tulisan pertamanya, file dibuka, kemudian kita hapus, filenya masih belum diupdate. Nah, untuk update-nya kita refresh filenya. Nah, kemudian dia akan terupdate. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang repot pada saat teman-teman sudah mulai ngoding banyak dan juga kompleks seperti itu. Jadi setelah ngoding, save, kemudian di sini perlu di refresh dan terus menerus, it takes time gitu. Jadi kurang convenient. Nah, cara yang benar itu adalah menggunakan live server. Nah, live server itu yang seperti sudah teman-teman install tadi. Jadi pada saat sudah teman-teman install, nanti di pojok kanan bawah teman-teman akan terlihat tulisan Go Live. Di sini ada tulisan juga Click to Run Live Server. Teman-teman klik, maka dia akan starting at port 5500. Nah, di sini dia akan memunculkan juga. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, jadi di sini itu semacam server lokal ataupun server yang ada di dalam perangkat teman-teman. Perangkat teman-teman dari mana bisa tahu adalah dari sini. Ini adalah IP yang menunjukkan lokal ataupun apa yang ada di perangkat kita seperti itu. Nah, jadi di sini sudah terbuka servernya. Nah, salah satu kelebihan yang paling gampang itu adalah di sini pada saat teman-teman coba tulis lagi pertama, kemudian save, dia akan langsung reload. Jadi langsung diperbaiki seperti itu karena kita meletakkannya itu di server seperti itu. Tapi di sini konteksnya masih lokal ya. Jadi masih lokal server. Jadi begitu. Jadi teman-teman sudah bisa menampilkan semua ini. Jadi menggunakan tanda seru kemudian klik enter. Kemudian teman-teman sudah bisa menaruh satu tag di sini. Oh ya, mungkin coba satu lagi. Di sini saya ingin menunjukkan tag P sama. Jadi kurang dari P kemudian lebih dari, kemudian otomatis akan menambahkan penutup. Kemudian ini adalah bagian untuk paragraf. Jadi nantinya untuk paragraf-paragraf itu diletakkan di tag P. Kemudian klik save. Nah, ini akan memunculkan tulisan berbentuk paragraf. Di sini bisa terlihat sendiri untuk heading dia akan tulisannya lebih besar, kemudian untuk paragraf dia lebih kecil. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Jadi teman-teman sudah sedikit berkenalan bagaimana cara membuka file HTML di browser menggunakan live server dan juga berkenalan dengan dua teks sederhana yang ada di HTML. Jangan lupa, jika apabila masih bingung, teman-teman bisa tonton lagi video ini ataupun tonton video-video sebelumnya. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kedepannya nanti. Sekian dari saya, terima kasih.